Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim Dirandra akan menjelaskan hasil analisis audit investigatif pada jajaran top manajemen BUMD ABC. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maireka Irani Aisyah dan rekan saya Josefan Dohardo Seyete dan Akmal Aprilianto dari Universitas Pajajaran. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu kronologi kasus. Pada awal bulan April tahun XXX, Ketua Badan Pengawas BUMD ABC melaporkan Mr. B selaku direktur dan Mr. C selaku adik dari Mr. B atas tindak pidana tipikor dan pungli. Diketahui Mr. B melakukan tunggakan pembayaran biaya docking kepada Dok Perkapalan W sebesar Rp1.285.613.300 per 10 Juli tahun XXX, dan Mr. C diketahui melakukan pungli terhadap KMP Tanjung 123 di dermaga 345 sebesar Rp500.000 setiap perjalanan, yang dimana dalam satu hari Mr. C ditaksir mendapatkan keuntungan sebesar Rp3 juta. Setelah adanya laporan, dilakukanlah penyelidikan ke kantor Mr. B. Hasilnya, dari pemeriksaan dokumen yang dilakukan, ditemukanlah dokumen terkait dana dari pembayaran KMPA dan KMPB tahun XX1X dan XX2X yang tidak disetorkan senilai 10% dari nilai kontrak, yang mana nilai pasti dari kontrak tersebut tidak disebutkan. Analisis pertama, bagaimana fraud itu ditemukan? Penemuan tersebut berdasarkan laporan yang ditemukan oleh Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD. Lalu siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini? Yang pertama yaitu Mr. B selaku Direktur Perusahaan BUMD ABC. Yang kedua merupakan adik dari Mr. B yaitu Mr. C selaku pengawas kapal. Kapan fraud dicurigai? Fraud dicurigai terjadi pada bulan April tahun XXXX. Dan pada bagian mana yang diduga terjadinya transaksi fraud? Yang pertama ada pada beban docking yang mana disubsidi ditambah beban operasional yang ditanggung perusahaan. Yang kedua pada beban operasional. Apa saja sifat fraud yang dilakukan? Ada fraud terhadap aset atau case misappropriation. Yang kedua, fraud terhadap laporan keuangan, fraudulent statement. Yang ketiga yaitu korupsi. Mengapa pengawas dapat mengetahui adanya indikasi kecurangan pada fraud? Yang pertama, karena ada di dalam laporan terdapat statement mengatakan bahwa adanya tunggakan biaya docking kepada Dok Perkapalan W sebesar Rp1.285.613.300.000 per 10 Juli tahun XXXX. Yang kedua, tim pemeriksa telah memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerja sang direktur utama. Mereka meneliti satu persatu dokumen dan hasilnya ditemukan penggelapan dana dari pembayaran KMPA dan KMPB tahun XX1X dan XX2X yang dimana besarannya sebesar 10% dari nilai kontrak. Yang ketiga, tim pemeriksa menemukan fakta bahwa Mr. C, adik dari Mr. B, melakukan pemungutan sebanyak Rp500.000 per kapal. Berapa jumlah dana yang dijarah? Angka kecurangan yang sudah pasti ditaksir mencapai Rp2.347.613.300.000, sedangkan angka potensi kecurangan ditaksir sebesar 10% dari nilai kontrak yang nilai kontraknya sendiri tidak disebutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dari teori hexagon of fraud, yang mana ini untuk menganalisis pada kasus BUMD ABC. Yang pertama itu capability, yang mana pada Mr. B memiliki capability dalam melakukan KKN. Seperti yang kita tahu, dia itu menjabat selaku direktur utama pada BUMD tersebut. Serta saudara Mr. B, yaitu Mr. C, memiliki kapabilitas disebabkan terdapatnya saudaranya yang menjabat selaku direktur utama pada BUMD tersebut. Kemudian terdapatnya opportunity, yang mana di situ dapat terjadinya penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh kedua pihak. Yang mana pada Mr. C selaku pengawas kapal dapat menggunakan jabatan yang dimiliki sang kakak dalam melakukan pungli, sedangkan Mr. B selaku pemegang kekuasaan memiliki hak untuk menutupi tindakan yang dilakukan oleh Mr. C. Kemudian adanya ego. Sebagai direktur utama, Mr. B pasti memiliki rasa yang dimana tidak ada yang dapat menghalangi Mr. B dalam melakukan tindakan, mengingat Mr. B yaitu selaku pemegang kekuasaan tertinggi pasti memiliki power yang besar dalam BUMD tersebut. Kemudian adanya rasionalisasi.
Nah, terdapatnya rasa pembenaran dalam tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C. Mengapa? Dikarenakan Mr. B selaku kakak kandung dan direktur utama BUMD juga melakukan hal yang sama, yaitu tindak penyelewengan dana docking sebesar 1.285.613.300 dan penyelewengan pendapatan perusahaan sebesar 10% yang seharusnya masuk ke kas perusahaan malah tidak ketahui di mana hasil uang tersebut. Kemudian yang terakhir adanya kolusi. Berdasarkan kasus direktur utama Mr. B dan Mr. C memiliki hubungan adik kakak, tetapi keduanya sama-sama memiliki jabatan yang strategis. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan PP 54 tahun 2017 pasal 30 yang berbunyi setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam satu daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat 3 berdasarkan garis lurus ke atas dan ke bawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul balik karena perkawinan. Baik, kemudian adanya uji hipotesa oleh kelompok kami yang dimana terdapat 3 hasilnya. Yang pertama yaitu terdapatnya kapabilitas dan peluang untuk melakukan hal tersebut. Terjadinya tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W sebesar 1.285.613.300 per tanggal 10 Juli, akan tetapi dana subsidi untuk pelaksanaan sudah diberikan oleh Satker. Nah, ini merupakan pelanggaran pada peraturan pemerintah RI nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Lalu, terdapatnya kapabilitas, peluang, serta ego atas tindakan yang dilakukan karena uang yang diperoleh dipergunakan. Yang mana Mr. C, adik dari Mr. B, yang bertindak sebagai pengawas, dilaporkan meminta staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang KMP Tanjung 123 di dermaga 345 untuk menyerahkan setiap trip kapal, yang mana hal tersebut melanggar pada pasal 368 KUHP. Kemudian, terdapatnya kapabilitas, peluang, serta rasionalisasi atas tindakan yang dilakukan karena kakak kandung menjabat menjadi direktur utama, serta direktur utama tersebut melakukan penggelapan dana juga. Terjadinya penggelapan dana dari pembiayaan KMPA dan KMPB tahun XX1X dan XX2XY, yang mana hal tersebut melanggar pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, kami membuat beberapa kesimpulan, yaitu Mr. B selaku dirut BUMD merupakan tersangka utama dalam kasus fraud pada BUMD ABC. Berikut daftar fraud yang dilakukan Mr. B. Pertama, melakukan korupsi dan nepotisme. Kedua, melakukan pungli. Ketiga, melakukan penyelewengan aset berupa kas. Yang terakhir, melakukan kecurangan pada laporan keuangan BUMD ABC. Faktor utama kecurangan tersebut menurut kami disebabkan oleh adanya kesempatan berupa tata kelola yang buruk serta didukung dengan faktor-faktor seseorang untuk melakukan fraud berdasarkan teori hexagon of fraud, yaitu ada kapabilitas, peluang, rasionalisme, kolusi, serta ego. Dari hasil kesimpulan yang telah kami buat, kami telah menyusun atau beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan oleh BUMD ABC, yakni diadakanlah peningkatan kualitas tata kelola pada perusahaan, dikarenakan lemahnya transparansi dana, akuntabilitas, serta pengendalian internal, yang mana akibat hal tersebut, kasus ini dapat terjadi. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum, serta SOP, sebab jika perusahaan tersebut dapat melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, maka peluang permasalahan ini akan berkurang. Sekian pemaparan yang telah kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan selama pemaparan dari kelompok kami. Kami tim Dirandra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.